Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan perkasa. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang kuat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersoraklah orang-orang benar yang percaya kepada Tuhannya. Hosana, Hosana, Hosana. Hai. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersoraklah hai semua orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Allah kita, Allah Yahweh yang kita kenal dan kita percaya di dalam Yesus Kristus. Kembali bersama Pendeta Najarudin dalam Renungan Pagiku, Ragiku. Kali ini kita akan membahas perang Nabi Allah dengan Nabi Baal. Jadi mereka berhadap-hadapan. 1 lawan 450. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita bersama-sama akan menyaksikan satu mujizat lagi. Ini adalah seri mujizat yang ke-8. Ketika perang Israel membela diri melawan teroris pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 yang lalu. Israel memakai senjata modern mereka. Senjata modern mereka itu adalah rudal David Sling, Iron Dome F351, APS atau Active Protection System, dan lain-lain. Perang memang kalau menang jadi arang, kalau kalah jadi abu. Tidak ada yang baik di dalam perang, ya saudaraku. Tapi mereka membela diri ya seperti itulah. Kita kembali kepada sejarah di zaman dahulu kala, ya, dan kita mengkaitkannya dengan peperangan rohani masa kini dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 12. Kita tiap-tiap hari berada di medan pertempuran, medan perang, yaitu kita berperang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, setan dan roh-roh jahat. Inilah peperangan rohani. Tiap-tiap hari kita berperang. Kita tidak melihatnya, tetapi ada peperangan rohani di udara. Saudaraku yang saya kasih, salah satu bentuk perang rohani itu adalah perang santet. Beberapa dukun divideokan mereka ingin menyantet Israel, ya. Ini adalah cara yang masih primitif. Kasihan para dukun itu. Mana mereka bisa melawan Yahweh?
Zaman raja-raja Israel sekitar tahun 700 Masehi, ada nabi Tuhan namanya Elia. Kita sudah membahas nama Elia. El itu Elohim, Allah yang maha tinggi, Allah yang perkasa, tidak ada yang sama dengan dia, Allah yang kekal. Iya itu Yahweh yang ada, selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Yahweh kekal abadi. Elia melawan 450 nabi Baal. Nabi didukung Tuhan. Nabi-nabi Baal didukung oleh Baal. Dan mereka berlaku bodoh minta bantuan kepada patung Baal. Kitab Yeremia pasal 10 ayat 8. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia. Karena ia hanya kayu belaka. Dia punya mata tetapi tidak melihat, punya hidung tapi tidak mencium, punya telinga tapi tidak mendengar, punya mulut tapi tidak bisa bercakap-cakap, punya tangan tetapi tidak bisa bekerja, punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Mana ndak dungu lah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dua mujizat. Ada mujizat langsung, ada mujizat proses. Mujizat langsung, misalnya Elia dipelihara Tuhan lewat burung gagak, dan Tuhan memelihara Elia janda Sarfat dengan segenggam tepung dan minyak sedikit di dalam buli-buli. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat 46. Baal benda mati, bodoh yang menyembahnya. Allah hidup, maha kuasa, sembahlah Allah. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Saudara yang dikasih dan diberkat oleh Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 18, saya membaca mulai dari ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Saudaraku, Nabi Elia, namun baiklah, kata Elia. Diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor, meletakkannya di atas kayu api, dan juga aku tidak akan meletakkan api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu petang, Elia mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung. Mungkin dia sedang ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali dia sedang tidur, belum bangun, belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh diri mereka dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari,
mereka kerasukan sampai waktu persembahan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kemudian waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Kata Nabi Elia kepada mereka, "Tangkap nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Api dari Baal tidak menyamar korban, membuktikan kesesatan, membuktikan Baal mati, tidak dapat menolong. Ada mata tak melihat, ada kaki tak bisa berjalan, ada tangan tak bisa kerja, ada telinga tak bisa mendengar. Baal buatan manusia, bodoh dan sesat manusia yang menyembah berhala. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu, petunjuk dewa itu sia-sia, karena hanya kayu belaka. Yeremia pasal 10 ayat 8. Sedangkan Allah hidup dan berkuasa, bahkan maha kuasa. Ia menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang mengambil rupa manusia. Bukan manusia yang menjadi Allah. Bodoh orang yang menyembah manusia. Jadi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tidak percaya kepada manusia yang menjadi Allah. Tapi saudara yang percaya kepada Yesus adalah saudara yang menyembah Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Api yang dari Tuhan, yang hasil doa Elia, menyambar korban. Korban itu ludes dilahap oleh api. Bahkan air yang sekeliling mesbahnya itu pun dilalap oleh api. Allah dahsyat dan berkuasa. Allah mana yang seperti Dia? Lalu umat Israel bertobat. Mereka sadar akan dosa dan mereka minta ampun. 450 Nabi Baal dibunuh. Bukti bahwa mereka sadar dosa mereka. Mereka bertobat dan percaya kepada Yahweh, kepada Allah. Dan mereka menyembah Yahweh dan tidak kompromi dengan kejahatan nabi-nabi Baal. Kemudian hujan segera turun. Ya, Elia berdoa, hujan segera turun setelah mereka mengalami kemarau 3 tahun 6 bulan. Bukan hanya hujan, tapi hujan badai, hujan yang mengguyur Raja Ahab sampai basah kuyup. Allah berdaulat mutlak. Ia kabulkan doa hambanya yang bernama Elia. Karena Allah maha kuasa dan maha mendengar doa hambanya. 450 Nabi Baal dibunuh. Apakah itu melanggar HAM? Saudaraku, apakah Elia emosi? Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah sangat serius. Nabi Baal itu darurat. Dia sangat berbahaya.
daripada menyesatkan jutaan umat. Lebih baik mereka mati saja. Nah, itu kira-kira konsepnya. Jalan terakhir karena tidak mau bertobat. Baal itu tidak mau bertobat. Nabi-nabinya tidak mau bertobat. Nah, Israel modern sedang melindungi dirinya dan melindungi rakyatnya dari serangan teroris pada 7 Oktober 2023. Maka mereka mempertahankan diri, membalas serangan berikutnya. Bahkan mereka bertekad untuk menghancurkan teroris. Bagaimana, siapakah yang menang? Sejarah belum selesai, sedang berjalan. Dalam nubuat Alkitab ada banyak bangsa yang akan mengeroyok bangsa Israel. Dan saat Israel terdesak, Yesus datang ke dunia menginjakkan kakinya di Israel. Allah Israel yang mau datang berlindung kepada Yesus pasti diselamatkan. Yang tidak mau datang, dia akan mati dalam perang. Sekarang memang sebagian besar orang Israel menolak Yesus. Tetapi nubuat akan digenapi bahwa Israel akan dilindungi dan mereka akan bertobat dan percaya kepada Yesus. Saya sudah mengarang sebuah lagu Israel menolak Yesus. Bahkan orang yang saat ini menolak Yesus, mungkin saudara nanti akan bertekuk lutut kalau memang masih hidup. Tetapi kalau sudah mati ya susah. Lidah saudara akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Lutut saudara akan bertelut. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus, dia, dan mengaruniakan kepadanya, yaitu Yesus, nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah Israel adalah Allah yang hidup. Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ora et labora, berdoa dan bekerja, memberi, menabur. Suatu saat Anda pasti menuai. Jika tidak saat Anda hidup, saat anak-anak Anda, bahkan cucu-cucu kita akan menuai. Berilah dengan tulus ikhlas. Seperti janda sudah tulus ikhlas memberi roti, seperti Obaja yang sudah dengan tulus ikhlas memelihara 50 nabi dan 50 nabi jumlahnya 100. Kita percaya mujizat masih ada, setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung maupun proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda. Kelola dengan sebaik-baiknya. Ejekan, hinaan orang, caci makian orang, anggaplah itu suatu sampah. Tetapi juga bisa anggap itu suatu pecut untuk kita lebih maju. Demikian, Pendeta Najaruddin pamit undur diri. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Haleluya.